Kami mendapatkan rekaman percakapan telepon yang diduga antara anggota KPU daerah dan juga salah satu kabiro KPU RI. Dalam rekaman dengan durasi 4 menit 5 detik ini terungkap instruksi untuk mengamankan partai-partai di tahapan terakhir verifikasi. Dan berikut percakapannya. Semalam Ibu Karo, minta maaf saya terpaksa mengganggu Ibu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hebat! Kaisang Pangarep yang merupakan anak presiden ini baru 2 hari menjadi anggota partai politik sudah bisa mengambil alih menjadi ketua umum PSI. Bukan cuma itu ternyata hebatnya. Belum lama menjadi ketua umum, baligonya sudah terpampang di mana-mana. Kalau kami hitung-hitung, dari ujung selatan sampai ujung utara Kabupaten Subang, lebih dari 30 kecamatan yang ada, setiap kecamatannya tidak kurang dari 50 baligo. Wow! Fakta yang menarik lagi, biaya produksi dan pemasangannya lebih dari 1 miliar. Dari mana uangnya? Lalu siapa yang pasangnya? Kok tahu-tahu ada? Ini semua baligo tanpa izin, tidak bayar pajak pula. Mentang-mentang anak presiden baru 2 hari menjadi ketua umum PSI sudah pakai cara-cara seperti ini. Kami muak. Menghalau awan mendung kemanusiaan itu. Setiap orang bisa berdamai dengan lukanya, tapi tidak semua orang bisa sembuh dari traumanya. Ayo, balihonya Prabowo Gibran menuju ke selatan ke arah Desa Puger, Jember. Piek, 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 piek. Ayo, berapa duit itu? Belum 1 jam. MK ketok palu memutuskan. Weh, ke duitnya sopo sing digawe ya? Alah, boys. Panasnya tahun politik, lembaga swadaya masyarakat ini menyoroti 5 oknum menteri yang diduga terlibat kasus korupsi, namun hingga belum ditetapkan sebagai tersangka atau belum diteruskan ke proses penyidikan. National Corruption Watch (NCW) terus angkat bicara terkait dinamika kasus praktik korupsi yang melibatkan sejumlah nama menteri. NCW menyampaikan rasa prihatin dengan banyaknya oknum menteri yang terlibat kasus korupsi lantaran kasusnya terbongkar saat memasuki tahun politik. Tak hanya itu, LSM ini juga menyoroti 5 menteri lainnya yang diduga terlibat kasus korupsi, namun masih belum tersentuh. Kelima menteri tersebut adalah Menhan Prabowo Subianto yang diduga terlibat korupsi pembelian 12 unit jet tempur Miras 2005 bekas dari Qatar yang menelan anggaran negara sebesar 11,8 triliun rupiah. Diketahui pada 2009 silam, Indonesia pernah ditawarkan pesawat tipe sama oleh Qatar secara hibah. Namun Menteri Pertahanan pada saat itu Yuwono Sudarsono menolaknya karena biaya pemeliharaan dan perawatan yang sangat mahal. Nama menteri lainnya yang menjadi sorotan NCW adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
yang diduga terlibat korupsi pemberian izin ekspor minyak mentah kelapa sawit atau CPO. Selanjutnya ada nama Menpora Dito Aryo Tejo yang diduga terlibat kasus korupsi proyek BTS Kominfo dengan menerima aliran dana sebesar 27 miliar rupiah. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dugaan korupsi penghentian ekspor dan pengaturan izin usaha pertambangan, serta Menteri BUMN Erick Thohir yang diduga terlibat KKN di tubuh BUMN. Dugaan korupsi terhadap 5 menteri kabinet Indonesia Maju Jokowi, namun hingga saat ini tidak ada respon positif dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kami menyebut sini karena Kapolri, Jaksa Agung, Komisioner KPK semuanya itu berkorelasi dengan pemerintahan Jokowi periode kedua. Nah, pertanyaan kami satu hal aja, apakah karena semua menteri yang orang yang terduga korupsi ini kami mendapatkan rekaman percakapan telepon yang diduga antara anggota KPU daerah dan juga salah satu kabiro KPU RI. Dalam rekaman dengan durasi 4 menit 5 detik ini terungkap instruksi untuk mengamankan partai-partai di tahapan terakhir verifikasi. Dan berikut percakapannya. Semalam Ibu Karomit, maaf saya terpaksa mengganggu Ibu. Siap, bagaimana Pak? Pagi tadi sekitar jam 10 saya ada WA dengan Ibu menanyakan terkait kondisi atau keadaan di beberapa kabupaten di mana ada parpol yang keanggotaannya itu sesungguhnya sudah MS pada tahap pertama, namun dimasukkan lagi datanya. Jawaban sementara di MS kan saja, nanti pada saat faktual koordinasi dengan LO untuk kemudian LO memasukkan anggota baru. Nah, instruksi itu sudah saya lanjutkan ke teman-teman kabupaten kota CN. Kemudian sekarang mereka sudah selesai menunggu submit. Saya meminta agar teman-teman menunggu instruksi lebih lanjut untuk disubmit. Terkait keadaan ini bagaimana Bu? Apakah tetap seperti ini instruksinya? Iya. Begini, itu juga kita berharap tuh instruksi kayak gini ke teman-teman di bawah, terutama komisioner tuh bukan dari kami ya Pak ya. Kan kami berharap kan itu dari pimpinan. Nah, hanya kami mendapat arahan dari pimpinan, mungkin saya tidak tahu apakah komisioner di bawah juga sudah diarahkan kepada dari pimpinan kami, begitu maksudnya dari Pak Idam atau dari komisioner yang lain. Tadi barusan juga saya ngomong sama Pak Idam, karena beliau kan posisinya sekarang ada di kami semua terpusat di pimpinan, dan ada kan kami berharap, saya bilang Pak, apa yang diarahkan kepada kami untuk mengamankan partai-partai ini di dalam tahapan terakhirnya dia ini supaya dia bisa menulis, sudah kami lakukan walaupun itu bukan bagian kami yang harus kami, karena ini kami berhadapan dengan komisioner kan gitu. Benar. Saya itu iseng ya, bukan sok hacker atau apa, saya itu iseng ingin tahu yang lagi rame itu ini kan. Biorka ini kan katanya yang ngehack data dari KPU, nggak hanya KPU, dia juga ada banyak ini data-data dari Tokopedia, terus habis itu KPU lagi, SIM card, lalu IndiHome dan sebagainya. Nah ini saya mau bahas yang KPU aja ya, iseng aja sih, lagi-lagi iseng lagi-lagi. Sebagaimana beritanya ya, si Biorka mengumpulkan data sampai 20 giga yang dikompres sampai 4 giga. Dan di sini tuh ada sampel guys. Ada sampel itu kayak contoh ya, contoh datanya itu seperti ini, dan ini data dari file hackernya ya, yang seperti ini. Tapi juga ada yang sudah di-convert. Iseng saya download dan saya buka. Gimana sih datanya? Ini datanya itu selengkap ini loh. Ada kayak mulai dari apa namanya itu, provinsi ya, di provinsi, di kota, di kecamatan, lalu kelurahan, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan lagi, TPS ID, nomor kakak, nomor NIK juga ada, lalu nama, tempat tinggal, alamat lengkap, usia, dan juga jenis kelamin. Selengkap ini guys, gila tadi. Dan gilanya lagi nih, data selengkap ini tuh nggak cuma 1 atau 1000, ini yang dibagikan untuk sampel aja ini. Ini saya coba itu ada sekitar
sampai berapa nih? Ada sekitar 1 juta nggak sini ya? 1.048.000 daftar. Gila itu. Kok bisa itu ya, pemerintah kebobolan data itu loh, kok bisa? Dan data segini banyak nih ya. Kalau disalahgunakan untuk pinjol atau apa gitu ya, tinggal udah lengkap guys, ada alamat, KK, nomor KTP, tinggal foto aja, sudah guys, beres, kukut guys. Ya kedepannya semoga pemerintah kita bisa lebih serius lah ya untuk menanggapi ini. Atau kalian malah penasaran data-data yang lain isinya apa? Iya.